all just fun and games. So caught up in the past, they acting like a bunch of lame. Ain't got nothing on me, these people do not faze me. Enjoying every moment, ain't worried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan nomor induk mahasiswa 107-202-520-389 BEK 2 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Coba lihat nak di sekitarmu, kawan-kawanmu hadir semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua hadir. Hadir, Bu. Berarti nggak ada yang sakit ya, berarti sehat semua ya. Anak ibu udah makan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa dulu. Anak ibu, adik silakan berdoa ke depan. Doa dimulai. Nah, untuk supaya lebih meningkat rasa kebangsaan kita, kita nyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Anak ibu semua silakan berdiri. Pancasila, aku pendukungmu. Anak ibu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Kalau guru berbicara, Didengar kalau ketika diskusi harus bekerja. bersama. Nah, karena itu kita lanjut pelajaran kita. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda balik. Nah, bagi laki-laki apa tanda balik? Biasa. Bagi perempuan? Hari. Nah, secara biologi, ya, secara ilmu biologi, kalau laki-laki tanda baliknya apa? Muncul, Daun. terus suaranya besar, berat, ya kan? Kemudian ada tumbuh bulu di ketiak, ya kan? Dan di kemaluan. Perempuan juga seperti itu. Tapi tanda bagi perempuan yang paling nampak adalah ya pantatnya mulai lebar. Tapi perasaannya mulai sensitif. Nah, ya kan? Nah, untuk hari ini kita belajar tentang hijrah Nabi besar Muhammad dari Mekah ke Madinah. Coba buka bukunya ya, halaman 78. Ada gambar di situ? Ada, Bu. Gambar apa itu, Nak?
juga pindah sekolah, ya kan? Jadi kalau orang pindah tempat, ya kan, pindah sekolah, tentu ada sebabnya. Begitu juga dengan Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah juga ada sebabnya. Nah, untuk hari ini kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk membahasnya, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, ini pelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini, ya nak, ya. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, tujuan pelajaran kita. Nah, itu tujuan pelajaran kita. Coba anak ibu Putri dibaca. Siswa dapat memahami makna hijrah dengan benar. Ya, yang kedua, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. yang ketiga, Siswa dapat menjelaskan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dengan benar. ya, itu tujuan pelajaran hari ini yang ingin kita capai, ya. Nah, untuk itu, untuk pembelajarannya kita melihat video pembelajaran. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita sudah dulu kelas tuh. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, tanah kita tahun ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan Bani Rahmat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansar, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansar yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan berkemauan hijrah. Tidak semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, baru sahabat di atas dua kemungkinan. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan.
Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka peran. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1.000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darumatullah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini ketulah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Anak, sudah kita saksikan tadi videonya bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Memang tidak mudah. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Apa isinya? Menurut kamu apa isinya dari video tadi yang kamu amati? Apa yang bisa kamu ambil dari ceritanya? Coba, apa yang dalam pikiranmu sekarang keluarkan aja. Hah? Bahwa Rasulullah itu di Mekah dikejar, terancam nyawanya oleh kafir Quraisy. Kemudian siapa tadi yang menggantikan posisi tidurnya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa lagi? Apa yang teringat dari video yang dilihat tadi? Siapa yang menemani perjalanan Rasulullah? Ya. Kemudian bagaimana sambutan masyarakat Madinah terhadap kedatangan Rasulullah? Hah? Gimana sambutannya? Sangat meriah, sangat senang ya. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, kita berdiskusi kelompok. Sudah duduk berkelompok ya. Kelompoknya ini saja, kelompoknya kita sudah buat dari kemarin ya. LKPD-nya kalian kerjakan. Nah, halaman pertama itu buat nama anggota kelompoknya, nanti juga dibuat ya. Ini gambarnya dari video tadi yang kamu lihat kan. Nah, ini tadi dijelaskan ini apa mana ya isi dari gambar ini ya. Nah, silakan dikerjakan berdiskusi dengan kawannya. Bisa saja kamu lepas kalau misalnya kalau ini di dilepas saja supaya enak berbaginya dengan kawan-kawannya, supaya semua bersamaan kerjanya. Ini dilepas saja. Ya. Jadi bisa sama-sama bekerja. Nah, ini ada sebagian yang mengerjakan ini, sebagian yang menggunting itu. Jadi sama-sama sambil berdiskusi. Ini berdasarkan ya, yang diguntingnya di bawah ini ke gambar ini, tempel ke sini sesuai dengan bacaan. Ya, ada yang paling cocok ya. Sesuai gambarnya ini tentang apa? Ya. Kita tadi sambutan masyarakat Madinah. Ya, ice breaking dulu ya. Silakan anak ibu berdiri semua dulu. Silakan semua berdiri.
hijrah sampai di Madinah, membangun ya kota Madinah. Kemudian dari hasil diskusi tadi dan presentasi kawan-kawanmu, apakah kamu sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Paham semua? Paham. Baiklah. Karena itu kita nyanyikan lagu. Kalian sudah semua ada paham dengan materinya? Kita dengarkan lagu Hijrah Nabi Muhammad ya. Dan anak ibu bisa mengikutinya. Saat di Mekah Allah perintah agar Nabi hijrah ke Madinah. Sahabat kami ketika tidur di rumah Nabi untuk bisa kabur bersama Abu Bakar, pergi dengan cara memutar sembunyi dalam gua, dilindungi Allah Ta'ala. Setelah aman mereka pergi naiki unta yang dibekali, tiba di Kuba untuk berhenti beristirahat dan bangun masjid. Tibanya di Madinah disambutnya dengan meriah, berjuang jadi hikmah, dapat hal baik dengan hijrah. Nah, tadi kita sudah diskusi ya, kemudian kita sudah nyanyi tentang hijrahnya Rasulullah. Sekarang ibu mau lihat ya, berapa pemahaman kalian terhadap peristiwa hijrahnya Rasulullah. Ibu bagikan tugas mandiri. Kalian jawab, ada 10 pilihan ganda ya. Kalian jawab masing-masing, kerjakan masing-masing ya. Waktunya kuis ya, kita periksa tugas mandirinya dengan bentuk kuis ya. Nah, jadi nanti kamu sebutkan jawabannya ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini aturan kuisnya ya. Jadi pilih jawaban yang paling benar. Setiap jawaban benar akan mendapat 10 poin. Apakah kamu sudah siap? Siap. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama, hijrah Nabi Muhammad adalah perpindahan dari apa jawabannya? Jawabannya yang mana? Apa? B. Kita ketik B, kita lihat. Hebat, jawabanmu benar. Selanjutnya nanti ibu tunjuk ya, yang jawab ya. Yang kedua, Adit, apa jawabanmu tadi Adit? Nomor 2. B. Sebab utama Nabi Muhammad hijrah. Yang B. Oke. Atau Adit ingin mencet sendiri, buktikan. Silakan ke depan. Pencet B. Adit tadi B ya? Oke, wah keren. Jawaban kamu benar. Yang ketiga, Putri. Silakan ke depan.
diskusi kelompoknya, mandirinya. Sekarang kita tepuk tangan untuk hasil kerja kita hari ini. Nah Ibu silakan masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini ya tentang hijrah Rasulullah ya, apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan ya atau meninggalkan secara bahasa. Tetapi secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah bersama beberapa kaum muslimin dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Yang pertama karena Nabi Muhammad mengalami tekanan dari kafir Quraisy. Seperti kalian di video tadi kan, terancam nyawa Nabi Muhammad di situ karena ya, tapi karena berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad selamat. Dan selanjutnya pertemuan kita berikutnya yaitu tentang apa hikmah yang kita peroleh sebagai kaum muslimin dengan adanya peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, selesailah pertemuan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Nah, Ibu Adit, silakan pimpin kembali doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dengan selesainya kita berdoa, selesailah pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.